Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran makul IPA yang selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Lembaga Sekolah Tinggi Islam Pati beserta staf dan jajarannya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Damar Saktian MPD yang telah membimbing kami dalam melaksanakan makul IPA. Dan kepada teman-teman yang saya sayangi, saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Amin. Dan selanjutnya saya, Suprihatin, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan submateri gerak yang telah disusun oleh 1. Muhammad Al-Hakim, 2. Ida Fitriati, 3. Suprihatin, 4. Vicky Faradita. Berikut video yang dapat saya sajikan, kurang lebihnya mohon bimbingan, kritikan, dan saran dari Pak dosen. Dan saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah saya jelaskan tadi di atas. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang pengertian dari gerak. Yang pertama, dalam ilmu fisika, gerak yaitu perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat, atau bahasa lain adalah tempat semula. Contoh, ketika kita menaiki mobil dari kota A ke kota B. Dalam pergerakan itu adalah orang tidak bergerak ataupun kita tidak bergerak terhadap mobil, tetapi kita bergerak terhadap kota A. Nah, di sini gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak berdasarkan sifatnya dan gerak berdasarkan lintasan dan kecepatannya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Nah, di poin pertama ada bentuk benda. Dalam arti bentuk benda di sini adalah benda memiliki bentuk yang beraneka ragam, ada yang bentuk kotak, segitiga maupun lingkaran. Dengan bentuk benda yang berbeda dapat mempengaruhi gerak benda tersebut. Benda yang berbentuk lingkaran akan mudah digerakkan daripada benda yang berbentuk kotak atau segitiga. Dan poin yang kedua adalah ukuran benda. Nah, di sini yang dimaksud ukuran benda adalah benda yang memiliki ukuran besar akan lebih sulit atau lambat bergerak. Berbeda jika benda yang memiliki ukuran lebih kecil akan memudah dan mempercepat gerakannya. Dan yang poin 3 adalah luas permukaan benda. Maksudnya, semakin besar luas pada permukaan suatu benda, maka akan semakin lambat gerak jatuh benda. Berbeda dengan benda yang memiliki permukaan benda yang sempit. Dan yang poin terakhir adalah permukaan bidang yang dilalui benda. Semakin kasar permukaan bidang yang dilalui benda, akan semakin sulit benda bergerak. Jika permukaannya dilalui halus, maka benda akan semakin mudah bergerak. Nah, itu penjelasan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang selanjutnya adalah macam-macam gerak. Yang tadi telah disinggung di atas bahwa gerak dibagi menjadi 2, yaitu gerak berdasarkan sifatnya dan gerak berdasarkan lintasan atau kecepatannya. Di sini poin pertama, macam-macam gerak berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang tidak benar-benar terjadi ataupun hanya gerakan semu belaka atau ilusi.
Dengan contoh, ketika kita naik mobil yang berjalan, maka pohon yang ada di pinggir jalan kelihatan bergerak. Nah, sesungguhnya itu yang bergerak adalah bukan pohonnya, tetapi mobilnya. Nah, di situ adalah pohon melakukan gerakan semu. Dan yang kedua adalah gerak ganda. Gerak ganda adalah gerak yang terjadi pada saat berbarengan pada dua atau lebih sebuah benda. Dengan contoh, seorang anak kecil melempar putung rokok dari atas kereta rangkaian listrik saat berjalan di atap kereta. Maka terjadi gerak putung rokok terhadap 3 benda di sekitarnya, yaitu gerak terhadap kereta, gerak terhadap bocah kecil, dan gerak terhadap tanah atau bumi. Selanjutnya adalah gerak berdasarkan lintasan dan kecepatan. Gerak berdasarkan lintasan dan kecepatan ini adalah terbagi menjadi 3, antara lain gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Di poin pertama ada gerak lurus. Pengertian gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Contoh, gerak rotasi bumi. 2. Gerak jatuhnya buah apel. Dan gerak lurus ini dibagi menjadi 2, antara lain gerak lurus GLB dan gerak lurus GLBB. Gerak lurus GLB adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan tetap, sehingga jarak yang ditempuh hanya ditentukan oleh kecepatan yang tetap dalam waktu tertentu. Contoh, kereta melaju dengan kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus. Dan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Contoh, gerak jatuhnya tetesan air hujan dari atap ke lantai. 2. Mobil yang bergerak di jalan lurus mulai berhenti. Nah, GLBB ini sendiri dibagi menjadi 2. 1. GLBB dipercepat dan 2. GLBB diperlambat. GLBB dipercepat contohnya adalah buah jatuh dari pohonnya. Dan GLBB diperlambat dengan contoh gerak benda dilempar ke atas. Yang selanjutnya adalah gerak melingkar. Pengertian dari gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Contoh, bulan mengelilingi bumi, dan gerakan berputar bola yang tergantung pada tali. Nah, gerak melingkar ini sendiri dibagi menjadi 2 lagi, antara lain adalah gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, itu pengertiannya dapat dibaca, dan apabila nanti ada yang belum paham atau belum mengerti dapat kita pelajari bersama-sama dan dengan bantuan dan bimbingan oleh Pak dosen. Dan yang terakhir adalah gerak parabola. Gerak parabola dikenal dengan gerak peluru. Dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola. Contoh, gerakan bola saat dilempar. 2. Gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan. Dan 3. Gerakan yang dilemparkan dari pesawat. 4. Gerakan pada seseorang yang melompat maju. Nah, sekian penjelasan pengertian gerak dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih.